Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kelas 11 ya, kelas 11. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan belajar tentang materi untuk di bab 2. Sebelum berlanjut, marilah kita mulai pertemuan kita pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya? Baik semuanya ya? Alhamdulillah. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat. Selalu semangat ya, walaupun keadaan seperti ini. Baiklah, supaya tidak memakan banyak waktu, Bapak akan menjelaskan tentang materi di bab kedua, yaitu tentang grammar review. Okay, let's see. Okay, in these occasions, I'd like to explain to you about grammar review. Ya, review tentang grammar. Ada tiga tenses yang akan dijelaskan. Yang pertama yaitu past perfect tense, yang kedua yaitu present perfect tense, dan yang ketiga yaitu future perfect tense. Oke, kita lanjut ya. Yang pertama tentang the past perfect tense. Apa itu? Nah, kita lihat pertama dari sisi bentuknya, form ya, bentuknya atau rumusnya ya, rumusnya atau formula. What is the formula or structure of the past perfect tense? Ya, kita bisa lihat di sini ya. The past perfect tense is had plus the past participle. Jadi rumusnya adalah yang ini nih. Harus ada had dan the past participle, atau had plus verb 3. Contohnya apa? Contohnya dalam kalimat ini, I didn't recognize her at first because she had cut her hair. Nah, ini yang past perfectnya adalah yang ini, yang she had cut her hair. Ya, ada had ini adalah yang ini. Cut-nya adalah verb 3 atau past participle. Itu kalau bentuk positif, that is positif. Kalau pasifnya seperti apa? Okay, for the passive form is the past perfect passive is had been plus the past participle. Jadi ada had been ditambah dengan past participle, atau had plus been plus verb 3. Contohnya gimana? Nah, kita lihat contohnya. I was upset. I lost my watch. I had been made by my dad. Nah, ini jadi yang bentuk pasifnya adalah it had been made by my dad. Kalau diartikan ini kalimatnya adalah I was upset. I lost my watch. Saya sangat kesel, jengkel karena saya telah kehilangan jam tangan saya. It di sini ke jam tangan tersebut had been made by my dad. Dibelikan oleh ayah saya, gitu. And then how if we want to make a negative sentence? Ya, kalau mau bikin bentuk negatifnya seperti apa? Nah, to make a negative, use had not or had never. Ya, pakai had not plus had never. Contohnya di sini, I was nervous because I had never met her parents before. Ya, saya nervous, gugup because I had never met her parents before. Karena saya belum pernah atau tidak pernah bertemu dengan orang tuanya sebelumnya. Nah, itu contoh dari
formula dari past perfect tense. Oke, kita lanjut ya. Oke, selanjutnya tentang useful ya, kegunaannya untuk apa sih? What is the useful of past perfect tense? Nah, kita lihat ya di sini. The first is to express the completed events in the past. Jadi untuk mengungkapkan kejadian secara lengkap di masa yang lampau. Ini contohnya, a Dorset couple got married yesterday. The dogs had brought the couple together. Seorang pasangan Dorset got married yesterday. Telah menikah kemarin. Dogs had brought the couple together. Nah, anjing-anjingnya itu had brought, telah dibawa oleh pasangan tersebut together, bersama pasangan tersebut, gitu kan. Jadi yang past participle-nya adalah yang ini, yang had brought the couple together, gitu ya. Kemudian apalagi fungsinya? The next function is to show that something happens before another past action. Jadi untuk menunjukkan bahwa sesuatu terjadi sebelum hal lain terjadi di masa lampau, gitu. Jadi di masa lampau terjadi sesuatu, nah sebelum sesuatu itu terjadi, telah terjadi hal lainnya. Nah, kemudian dijelasin lagi. The past perfect is common after realize, find out, discover, and remember. Nah ini, jadi biasanya kondisi seperti itu muncul setelah kata-kata ini, realize, find out, discover, and remember. Nah, oke, ini contohnya. I suddenly remember I had not packed my passport. Saya tiba-tiba teringat bahwa saya belum menyiapkan paspor saya. Gitu. Atau I realized I had made a mistake and changed the answer. Saya baru sadar saya telah membuat kesalahan and change the answer. Lalu mengubah jawaban tersebut. Jadi sebelum mengubah jawaban, saya sadar dulu bahwa saya sudah membuat kesalahan, gitu. Jadi sadar dulu baru mengubah jawaban. Kalau yang ini ingat dulu baru mempack paspor, gitu. Ya, itu that's the second function of past perfect tense. Oke, lanjut. Itu yang pertama, past perfect tense, dan yang kedua adalah the present perfect tense. Ya, tadi past perfect tense, ini present perfect tense. Nah, formulanya atau rumusnya apa? Nah, ini lihat. The present perfect tense is have atau has plus the participle, atau have atau have plus has plus verb 3. Jadi kalau past perfect itu pakai had, kalau present perfect itu pakai have atau has, itu bedanya. Ditambah verb 3, verb 3-nya sama, ya, itu bedanya. Contoh di sini, I think I've seen the Fantastic Four 10 times now, gitu. Atau she has traveled a lot. She has been to most countries in Europe. Dia telah he has traveled a lot. Dia telah jalan-jalan, ya, banyak jalan-jalan. He has been to most countries in Europe. Dia telah pergi ke banyak negara di Eropa. Ini kalau positif. Kalau negatif, formulanya gimana? Nah, ini this negative formula. Negative are formed by adding not or never after have and has. Ini kayak tadi sama, setelah had tambah not. Kalau ini setelah have atau has tambah not atau never. Contohnya, I haven't ever read anything by Mark Twain. Saya belum pernah membaca apapun tulisan dari Mark Twain. Atau he has never been abroad. Dia belum pernah keluar negeri, gitu. Itu kalau bikin negatif sentence-nya. Lalu bagaimana kalau bentuk kalimat tanyanya?
Nah, ini contohnya. Questions are formed by putting have or has before the subject like this. Ini contohnya. Jadi meletakkan have atau has sebelum subjek gitu. Has she arrived yet? Asalnya kan she has. Nah, menjadi has she arrived yet? Atau what countries have you been to? Asalnya kan you have been, menjadi have you been to? Nah, itu. Jadi have atau has-nya ditempatkan sebelum subjek gitu, tinggal pindahin aja gitu. Kemudian bagaimana kalau dalam kalimat pasif? Nah, ini penjelasannya. Pasif are formed with have or has been plus past participle. Jadi setelah have atau has tambah been tambah verb 3. Nah, itu. Setelah have atau has tambah been tambah verb 3 itu present perfect tense. Contoh kalimatnya, the restaurant has been closed down because it has rats. Ya, restoran itu telah ditutup, has been closed down, telah ditutup atau ya telah bangkrut because it has rats. Karena restoran tersebut has rats. Ini bisa diartikan emang banyak tikus atau bisa diartikan juga di korupsi gitu ya. Oke. That's the formula atau rumus dari present perfect tense. Oke, next kita lanjut ya. Tentang use atau kegunaannya. What is the functions of the present perfect tense? Nah, ini. This is the function. The present perfect tense is often used to begin a conversation about an experience. Jadi, present perfect tense itu biasanya digunakan untuk memulai sebuah percakapan tentang pengalaman. Kenapa pengalaman? Karena udah terjadi gitu ya. Karena udah terjadi. Kan perfect itu sesuatu yang udah terjadi. We often use ever in question to ask about a life experience. Nah, kita sering menggunakannya sebagai sebuah pertanyaan untuk bertanya tentang pengalaman hidup. We use never to mean not in my life. We use the present perfect to talk about the number of times before the presence. Tentang hal-hal yang telah terjadi, sejumlah hal yang sudah terjadi sebelum apa yang terjadi saat ini. Nah, ini contoh percakapannya. Contoh percakapan dari how to start the conversations about the experience in our life. Si A nanya itu, have you ever tried horse meat? Apakah kamu pernah mencoba makan daging kuda? Nah, si A bertanya. Kemudian si B menjawab, no, never. Belum pernah. Ini no, never itu artinya I have never tried it. Ya, aku belum pernah mencoba makan daging kuda. I don't like the idea of it. Dan aku kira tidak suka gitu, tidak suka dengan hal tersebut. Artinya dia nggak suka makan daging kuda gitu. Atau si A nanya lagi, have you visited Manado before? Apakah kamu pernah mengunjungi Manado sebelumnya? Kemudian jawab, yes, I've been here several times actually. Ya, aku pernah kesini beberapa kali. Yaitu, ini fungsi pertama, the first functions, untuk memulai percakapan bertanya tentang pengalaman gitu. Kemudian yang berikutnya, kegunaannya adalah present perfect tense actions often have a present result. Jadi present perfect itu biasanya digunakan untuk sesuatu tindakan yang menghasilkan sesuatu gitu. Contohnya, I haven't eaten anything all day, so I'm really hungry. Aku belum makan apapun seharian, so I'm really hungry. Jadi karena aku belum makan, maka akibatnya, so I'm really hungry. Saya benar-benar merasa lapar gitu. Atau contoh keduanya, he has gone to the shops. He's not here now. Dia telah pergi ke warung atau ke toko. He's not here now. Jadi karena dia udah pergi ke toko, maka he's not here now. Dia tidak ada di sini. Jadi sesuatu terjadi dan mengakibatkan hal lain terjadi. Itu fungsi yang kedua gitu kan. Kemudian fungsi yang ketiga adalah use yet
to ask about events you are expecting to happen, and not yet to solve you still plan expect to do it. Contohnya, have you spoken to Mahadewa? Not yet, but I'm going to see him later. Apakah kamu udah berbicara ke Mahadewa? Not yet, belum. But I'm going to see him later. Tetapi saya akan menemuinya lain waktu. Gitu kan. Itu contohnya. Kemudian yang ketiga, use the present perfect simple with some verb to talk about durations of events that are still not finished now. Contohnya, how long have you lived here? Berapa lama kamu udah tinggal di sini? Not long. Belum lama. We moved here in February. Kami pindah ke sini pada bulan Februari. Gitu. Jadi menanyakan sesuatu yang udah terjadi, tapi kemungkinan akan tetap terjadi gitu. How long have you lived here? Berapa lama kamu udah tinggal di sini? Jawabannya not long, belum lama. We moved here in February. Kami pindah ke sini pada bulan Februari. Sekarang kan Oktober misalkan ya. Nah, tapi kemungkinan dia akan berlanjut untuk tinggal di sini gitu. Itu ya. Tentang the present perfect tense. Lanjutnya tentang masih present perfect tense ya, kegunaannya. Don't use the present perfect with time phrases that solve something happens at a specific time. Jadi jangan gunakan present perfect tense yang menunjukkan that solve something happens at a specific time. Jadi present perfect tense jangan digunakan apabila suatu hal tersebut terjadi at a specific time, di waktu yang spesifik. Jadi waktunya jelas gitu, jelas. Nah, contohnya apa? Last night. Nah, kalau ada kata last night, kamu jangan gunakan have you gone out? Nggak boleh gitu, tapi harusnya did you go out last night? Apakah tadi malam kamu pergi? Gitu. Apakah kamu pergi tadi malam atau apakah kamu keluar tadi malam? Nah, kalau ada kata last night, kamu jangan gunakan have you gone out, tapi gunakan did you go out. Oke. Atau contoh yang lainnya, ada kata the other day, di lain hari. Nah, jangan kamu gunakan we have had there the other day, tapi gunakan we had dinner there the other day. Jadi gunakan past tense, jangan present perfect tense gitu. Atau yang contoh yang lainnya, I spoke to him 2 minutes ago. Saya berbicara padanya 2 menit yang lalu. Jangan I have spoken, tapi I spoke. Atau we never ate out when I was a kid. Jangan gunakan we have never eaten out. Nah itu ya. Cukup jelas ya. Kalau nggak jelas dibaca lagi, perhatikan lagi, oke? Next, ini yang terakhir, yang ketiga, future perfect tense. Apa sih formula atau rumus dari future perfect tense? The future perfect tense is will atau will not plus have plus past participle, ya. Jadi karena future itu kan ciri khasnya ada will ya, ada will gitu. Nah, ciri khas perfect itu ada have. Jadi will have tambah verb 3 gitu. Contoh sini. By 5 o'clock Saturday, we will have finished every single assignment. Pada pukul 5 ya, pada pukul 5 tepat hari Sabtu nanti, we will have finished every single assignment. Kami akan menyelesaikan setiap tugas gitu. Jadi rencana yang udah dipastikan gitu kan. Dipastikan waktunya bahwa pada pukul 5 hari Sabtu nanti kita akan menyelesaikan will have finished. Will have tambah verb 3. Will have finished. Every single. Okay? Next. And then what is the functions of future perfect tense? The future perfect tense is only used with a limited number of verbs. We often use by with the future perfect tense to mean at or before.
There are lots of time phrases starting with by this afternoon, or by the time we got home, by the time you have finished, atau by the end of the year. Gitu ya. Jadi salah satu fungsi dari future perfect tense adalah digunakan atau hanya digunakan untuk a limited number of verb, ya, digunakan untuk verb yang terbatas gitu, kayak by this afternoon, atau by the time you got home, by the time you have finished, by the end of the year. Contoh di sininya, can I call you back around 4? Bisa saya nelpon balik kamu sekitar pukul 4? Nah, kemudian jawab, I will have finished looking through the contract. Nah, saya akan selesai melihat kontraknya, kira-kira gitu ya. Can I call you back around 4? I will have finished looking through the contract. Kamu bisa telepon kembali aku pukul 4. Kenapa? Karena I will have finished looking through the contract. Saya akan menyelesaikan melihat atau membaca kontrak tersebut pada pukul 4. So, I won't have had time to read through the proposal properly until Monday at the earliest. Saya tidak akan punya cukup waktu untuk membaca keseluruhan proposal sampai dengan hari Senin nanti. Gitu, ya. Kemudian yang kedua, fungsinya apa? We can also use should plus have plus participle to show that we think something will happen before certain points in the future, but are not 100% sure. Ya, kita bisa menggunakan future perfect tense juga untuk menunjukkan bahwa kita pikir sesuatu itu akan terjadi sebelum, before a certain point in the future, sebelum sesuatu terjadi masa yang akan datang, but are not 100 sure, tetapi tidak bisa dipastikan 100%. Ya emang sih ya, nggak mungkin kita bisa meyakinkan bahwa besok kita akan datang. Kita tidak bisa menjamin 100% bahwa akan datang, bisa saja sesuatu terjadi kan gitu. Sehingga not 100% gitu. Nah, we also use the future perfect tense to say that we think has almost certainly happened by now. Contoh, they will have left by now. Mereka akan berangkat sekarang gitu kan. I'm 99 sure they have left. Jadi saya yakin 99% bahwa mereka akan berangkat sekarang dan selanjutnya. Ini kamu bisa baca ya. Kemudian yang berikutnya apa? We use the future perfect to make predictions about action which we expect to be completed before particular times in the future. Kita menggunakan future perfect tense untuk membuat prediksi tentang kemungkinan hal yang akan terjadi, which we expect to be completed, yang kita berharap bisa terjadi sebelum waktu tertentu di masa yang akan datang. Contohnya apa nih kalimatnya? He will have had operations by July and should be a lot of fitter then. Dia akan menjalani operasi pada bulan Juli dan dia should be a lot of fitter then, dan dia akan lebih fit atau lebih baik setelahnya. Maksudnya setelah operasi gitu kan, memprediksi gitu. Dia akan operasi pada bulan Juli dan kemungkinan sih setelah itu dia akan kondisinya akan lebih sehat atau lebih baik gitu maksudnya ya. Oke, next masih use kegunaannya. Kegunaan yang berikutnya adalah dari future perfect tense. We usually use a time, a verb or phrase, for example, soon, by then, within the next week, with this kind of predictions. The time can very close to now. What is this? Nah, kita lihat contohnya. I will have finished my report within next hour, a print out by lunchtime. Saya akan telah menyelesaikan laporan saya within next hour, sejam kemudian. A print out by lunchtime, dan akan di print out pada saat waktu makan siang gitu kan. Jadi ini sebuah prediksi ya, bahwa saya akan menyelesaikan laporan saya itu dalam 1 jam
Kemudian saya akan memprint outnya pada saat makan siang gitu ya. Kemudian, nah itu selesai ya. Selesai tentang yang pertama past perfect tense, yang kedua present perfect tense, dan yang ketiga future perfect tense, formulanya dan kegunaannya. Nah, kemudian kalian akan ada latihan. Ada 3 latihan di sini terkait dengan yang tadi. Ya, exercise once. Ini yang pertama, kalian harus menjodohkan match once up to 8 with A up to H to make complete sentences. Jadi kamu menjodohkan ya nomor 1 sampai 8 dengan yang bagian yang biru ini, yang A sampai H. Jadi untuk melengkapi sebuah kalimat, ini jodohnya yang tepat yang mana? The ground was red. Nah, yang cocoknya yang mana? Kamu cari jodohnya ya. Itu yang exercise once. Ini exercise 2. Nah, ini petunjuknya. Complete each pair of sentences with the verb in bold. Use the present perfect in one sentence and the past simple in the other. Jadi kamu disuruh untuk melengkapi kalimat ini, ya, kalimat ini dengan menggunakan kata atau verb yang di bold, ya, yang dihitamkan. Ada lost, visit, fly, and see. Kemudian petunjuknya, gunakan present perfect di satu kalimat dan past simple in the other. Jadi di satu kalimat kamu harus menggunakan present perfect tense. Nah, di kalimat yang satunya lagi kamu harus menggunakan past simple. Kamu bisa lihat di contoh yang tadi ya. Ini exercise yang kedua. Oke, kemudian exercise yang ketiga itu choose the correct form. Ini gampang. Kamu hanya memilih, gampang tapi harus mikir juga sih. You have to think about. Ini yang frase yang di dalam kurung ini, kamu pilih apakah I'm going atau I will have gone. Dan selanjutnya 1 sampai 8 kamu pilih. I'm going atau I will have gone, atau I have lived atau I'm going to live. Mana yang tepat? Taunya dari mana, Pak? Nah, kamu lihat pembahasan yang sebelumnya, kan? Gitu, tentang past perfect tense, present perfect tense, sama future perfect tense. Okay, I think that's enough about grammar review at the second chapter. Ya, saya harap kalian cukup paham dengan hal ini. Kalau tidak paham, kalian bisa belajar lagi atau bertanya dengan sesama teman, atau bisa juga bertanya dengan saya. Oke? Silakan dikerjakan tugasnya dengan baik. Semoga kalian paham dan bisa menjawabnya dengan benar. Oke? Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.